Satu, dua, tiga. Dan ini juga digunakan sebagai untuk pendidikan masyarakat. Kita tahu ketat-ketat di sebagai masjid kerajaan. Suasana pagi di Desa Padang Betuah tampak berbeda pada Rabu 26 Februari 2026, pemirsa. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat berkumpul sejak pagi di sekitar Masjid Padang Betuah untuk menyambut kedatangan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon. Sekitar pukul 9 pagi, iring-iringan kendaraan hitam memasuki kawasan masjid. Fadly Zon turun dari mobil dan langsung disambut Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bupati Bengkulu Tengah, serta tokoh masyarakat setempat. Mengenakan batik dan peci hitam, ia tampak berbincang singkat sebelum bersama rombongan memasuki masjid. Di dalam bangunan yang didominasi warna biru pada dinding dan tiang penyangga tersebut, kegiatan seremonial digelar secara sederhana. Fadly Zon berdiri di atas karpet merah bermotif, menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan yang duduk bersila mengikuti rangkaian acara dengan khidmat. Dalam sambutannya, Fadly mendorong percepatan penetapan Masjid Padang Betuah sebagai cagar budaya tingkat provinsi sebelum diproses menjadi cagar budaya tingkat nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 313 cagar budaya tingkat nasional, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten jumlahnya lebih banyak lagi. Fadly juga memaparkan, pada 2025 lalu pemerintah telah melakukan pemugaran terhadap 152 cagar budaya dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun ini. Sebelumnya ia telah meninjau sejumlah situs bersejarah di Bengkulu seperti Fort Marlborough, Masjid Jami Bengkulu, serta rumah pengasingan Bung Karno. Menurutnya, pembangunan Masjid Padang Betuah yang diperkirakan berasal dari era 1800-an menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Ia menekankan pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor. Fadly menilai Masjid Padang Betuah memiliki nilai narasi sejarah yang kuat meski tampak sederhana secara fisik. Fadly Zon berharap pasca pemugaran, status masjid dapat segera ditingkatkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Fadly menambahkan potensi budaya di Bengkulu sangat besar dan perlu terus dipromosikan agar tetap terpelihara dengan baik. Penting oleh karena itu yang harus diperkuat adalah narasinya, literasinya. Jadi cerita ini kan hanya cerita nanti mungkin dari mulut ke mulut. Nah, ini harus ada satu kajian yang komprehensif. Ya, mungkin malah bisa diletakkan di luar dan juga di sosial media, ya di berbagai macam platform yang ada, mungkin dibuat satu dokumenternya. Sehingga masyarakat itu tahu, oh ini adalah satu masjid yang penting, mereka ingin datang, ingin sholat di sini, ingin makan di sini, ingin berdoa di sini. Begitu juga ada makam-makam, ada situs-situs sejarah lain, ada museum mungkin. Kita mendorong museum bukan hanya museum dari tingkat pusat di provinsi, bahkan di beberapa provinsi itu sudah ada museum desa. Museum desa itu juga penting untuk menyimpan memori kolektif dari perjalanan desa itu. Jadi museum pun bisa dilakukan, dan museum itu juga tidak harus besar-besar, bisa kecil, bisa terbuka, bisa tertutup. Ya. Yang paling penting kita menghidupkan narasi, literasi dari sejarahnya, dari artefak-artefak yang ada di dalamnya. Bapak izin Pak, satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Rekan-rekan, saya di sini bersama Pak Sekda Provinsi Bengkulu, Bupati Bengkulu Tengah, kemudian Pak Dirjen Pelindungan Budaya dan Tradisi, dan kawan-kawan semua sini. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa meresmikan pembukaan Masjid Padang Betuah yang mempunyai sejarah penting di Bengkulu Tengah ini, karena ini merupakan satu masjid yang tadi telah diterangkan juga merupakan pusat edukasi, informasi, budaya, dan juga perlintasan yang sangat penting, termasuk dari kerajaan dulu ya, Sungai Limau, Maharaja Sakti, dan masjid ini sudah
dari datanya itu sejak abad ke-19. Ya, kita berharap pemugaran ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk terus melestarikan situs-situs budaya kita, cagar-cagar budaya kita. Tahun 2025 kemarin Kementerian Kebudayaan ini melakukan pemugaran di 152 situs cagar budaya, baik ya tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita harapkan nanti apa yang telah dibuka tentu bisa kita rawat, kita lindungi, dan tentu kita manfaatkan. Dan kita ingin melakukan juga akselerasi terus bagaimana situs-situs yang ada di semua provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkulu, bisa menjadi sebuah destinasi, apakah destinasi sejarah, destinasi budaya, bahkan destinasi untuk wisata religi misalnya, dan juga menghidupkan bagi ekonomi budaya kalangan masyarakat sekitar. Pak, Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadlizon MSc, datang ke Bengkulu Tengah, Kepada Ketua meresmikan Masjid Cagar Budaya Al-Ikhlas. Tadi disampaikan masjid ini memiliki nilai sejarah, karena di sini dulu adalah kaum pedagang dari Sumatera Barat, pedagang mampir di sini dan sebagainya. Kita juga berharap bukan hanya masjid ini nanti yang dapat sesuatu dari pemerintah. Jadi saya sampaikan ada 2 cagar budaya yang dimiliki Bengkulu Tengah yang sudah terdaftar di tingkat kabupaten, yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Dr. Suasako di Kawah Pelayu. Nah, kita berharap nanti seperti makam Balai Buntar ya, makam Buntar dan lain-lain juga akan kembali untuk menjadi objek cagar budaya. Ada 16 yang diduga menjadi objek cagar budaya di Bengkulu Tengah ini, dan nanti kita akan segera proses untuk menjadi objek cagar budaya. oh, cukup. Siapa? Boleh balik kamera Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan ini juga digunakan sebagai untuk pendidikan masyarakat, kita tahu, dan tercatat di sebagai masjid kerajaan. Ini tercatat ya. Jadi kalau sekarang orang bilang sampai tidak dulu. Bagaimana riwayatnya, sejarahnya. Pantun, ini Pak Menteri, jadi kami ini selalu disiapkan. Juga Pak Bupati yang sedang mempersiapkan daripada